Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syana Salsabila Taufik dengan NIM 4444220002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar air metode kalsium karbida untuk memenuhi tugas analisis pangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Winda Nurtiana STP MSI. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai air. Nah, air ini atau dikenal dengan H2O merupakan satu molekul air yang tersusun dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Nah, air ini bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar. Nah, air ini juga merupakan pelarut yang kuat melarutkan beberapa zat kimia. Nah, kemudian ada mengenai kadar air. Nah, kadar air sendiri ini merupakan presentase air yang terkandung dalam bahan pangan. Nah, kadar air ini juga merupakan perbedaan antara berat bahan sebelum atau sesudah pemanasan. Nah, air dalam bahan pangan ini juga berperan sebagai pelarut dari beberapa komponen, kemudian di samping itu juga ikut sebagai bahan pereaksi. Nah, air dalam bahan pangan ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada air bebas, air terabsorpsi, dan air terikat kuat. Untuk air bebas sendiri itu merupakan air yang berada di dalam ruang antar sel, intergranular atau pori-pori bahan atau bahkan pada permukaan bahan. Nah, air bebas ini juga sering disebut dengan aktivitas air karena air bebas ini mampu membantu aktivitas pertumbuhan mikroba dan aktivitas dari reaksi-reaksi kimiawi pada bahan makanan. Nah, yang kedua yaitu ada air terabsorpsi. Jadi, air ini yang terikat lemah atau air terabsorpsi terhadap pada permukaan koloid makromolekul seperti protein, pati, dan lain sebagainya. Nah, kemudian air terabsorpsi ini relatif bebas bergerak dan relatif mudah dibekukan ataupun diuapkan. Yang terakhir yaitu ada air terikat kuat. Jadi air terikat kuat ini sering disebut dengan air hidrat karena air ini itu tersebut itu membentuk hidrat dengan beberapa molekul lainnya. Nah, ikatan ini itu bersifat ionik. Jadi air ini itu jumlahnya itu sangat kecil dan sangat sulit untuk diuapkan dan dibekukan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dari metode penentuan kadar air ini dengan menggunakan metode kalsium karbida. Nah, metode kalsium karbida ini merupakan salah satu cara metode kimiawi untuk menentukan kadar air dalam suatu bahan makanan atau bahan pangan, atau biasa juga bisa dilakukan pada bahan-bahan lainnya. Nah, kemudian metode ini juga didasarkan pada reaksi antara kalsium karbida atau CaC2 dengan air yaitu H2O menghasilkan gas asetilen atau C2H2 dengan jumlah gas asetilen yang terbentuk itu dapat diukur dengan beberapa cara sehingga dapat diketahui kadar air dalam bahan pangan tersebut. Nah, kemudian persamaan reaksi dalam metode kalsium karbida ini yaitu CaC2 ditambah dengan 2H2O menghasilkan C2H2 plus CaOH2. Jadi pada reaksi ini itu 1 mol kalsium karbida itu bereaksi dengan 2 mol air menghasilkan 1 mol gas asetilen dan 1 mol kalsium hidroksida. Nah, kemudian pengujian kadar air dengan menggunakan kalsium karbida ini juga dapat dilakukan. Biasanya dapat dilakukan juga pada praktikum di wilayah kampus. Nah, jadi untuk alat dan bahan yang digunakan itu umumnya untuk alat itu menggunakan tabung reaksi, gelas ukur, pipet tetes, selang, ember, alu atau mortar serta penjepit tabung. Untuk bahannya itu ada air, kalsium karbida, dan sampel pangan yang akan dianalisis mengenai kadar airnya. Jadi untuk tahapan prosedurnya yang pertama itu dapat dilakukan dengan menghaluskan sampelnya yang akan dianalisis dengan menggunakan bantuan
alu atau mortar. Setelah itu, sampel tersebut dilakukan pemerasan. Nah, diambil sari-sari airnya. Kemudian setelah itu dimasukkan 1 ml sampel ke dalam tabung reaksi yang telah dibersihkan dan telah kering. Setelah itu dimasukkan ke dalam ember dan dimasukkan gelas ukur hingga terisi penuh dengan menggunakan air. Setelah itu, gelas ukurnya itu diposisikan hingga posisinya itu terbalik dan air di dalamnya itu agar tetap penuh. Kemudian, setelah itu, selang yang telah tersambung dengan pipa bengkoknya itu dimasukkan kemudian dalam gelas ukur hingga nantinya itu menyentuh dengan gelas ukur. Setelah itu dimasukkan sedikit kalsium karbida dengan ke dalam tabung reaksi tersebut. Kemudian itu segera ditutup dengan menggunakan karet pada pipa bengkoknya. Kemudian perlu diperhatikan bahwa tidak ada gas yang bisa keluar dari tabung reaksi tersebut. Setelah itu menggunakan penjepit tabung untuk memegang tabungnya. Setelah itu kemudian ditunggu beberapa menit hingga nantinya tidak ada gas yang keluar dari tabung reaksi tersebut melalui selang. Setelah itu dapat dicatat volume gas asetilen yang tercatat pada gelas ukur tersebut. Nah, untuk perhitungan volumenya itu dapat dilakukan dengan perhitungan yaitu VC2H2 atau volume gas asetilen dalam satuan L itu sama dengan NC2H2 atau mol gas asetilen yang dapat dihitung dari massa kalsium karbida yang direaksikan dikalikan dengan R atau konstanta gas ideal yaitu 0,0821 LATM per mol K dengan dikali dengan T atau suhu absolutnya dalam satuan K dibagi dengan P atau tekanan gas dalam satuan ATM. Nah, kemudian setelah itu didapatkan nanti hasil volumenya sesuai dengan yang telah didapatkan. Nah, setelah melakukan prosedur pengujian kadar air dengan kalsium karbida ini dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Kelebihan yang pertama mengenai cepat dan sederhana. Jadi, reaksi antara kalsium karbida dan air ini menghasilkan gas asetilen atau C2H2 dengan cepat. Nah, ini tuh dapat memungkinkan pengukuran kadar airnya itu dalam hitungan menit. Nah, kemudian prosedur pengujiannya juga relatif mudah. Jadi, itu nggak perlu peralatan yang rumit. Jadi, dapat dilakukan di laboratorium. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan akurat dan presisi. Jadi, metode kalsium karbida ini telah terbukti memberikan hasil yang akurat dan presisi untuk berbagai jenis sampel pangan dengan tingkat kesalahannya yang cukup minimal. Nah, ini tuh dikarenakan reaksi antara kalsium karbida dan air itu bersifat stoikiometri, sehingga hubungan antara volume gas asetilen yang dihasilkan dan kadar air dalam sampelnya itu dapat ditentukan dengan tepat. Kelebihan yang terakhir yaitu terkait dengan hemat biaya. Jadi, dibandingkan dengan metode lainnya, metode kalsium karbida ini relatif cukup murah karena tidak memerlukan peralatan atau bahan kimia yang mahal. Nah, ini tuh menjadi pilihan yang cukup hemat biaya untuk melakukan analisis kadar air, terutama bagi laboratorium atau industri dengan anggaran yang cukup terbatas. Nah, yang terakhir berkaitan dengan kekurangan dari metode pengujian kadar air dengan menggunakan kalsium karbida. Yang pertama berkaitan dengan ketidakcocokan dengan beberapa jenis sampel. Jadi, metode pengujian dengan kalsium karbida ini tidak cocok untuk sampel yang mengandung alkohol, aldehid, keton, atau senyawa lain yang dapat bereaksi dengan kalsium karbida. Nah, ini tuh nantinya akan menyebabkan hasil yang tidak akurat. Nah, kemudian sampel dengan kadar air yang rendah sekitar kurang dari 0,1% itu sulit untuk diukur dengan metode ini karena nantinya akurasinya itu yang cukup rendah. Nah, kalsium karbida ini kan merupakan bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi pada bagian kulit, mata, saluran pernafasan, juga atau nantinya yang dapat terhirup ataupun tertelan. Nah, nantinya untuk melakukan pengujian ini dapat dilakukan
dengan cara hati-hati, serta jika dalam laboratorium menggunakan jas laboratorium, kemudian dilakukan dengan cara pengancingan yang benar, kemudian menggunakan sepatu tertutup, menggunakan sarung tangan latex untuk melindungi bagian tangan, kemudian setelah itu nantinya mengenai berbahayanya kalsium karbida ini dapat diminimalisir. Setelah itu terkait dari pembuangan limbah. Jadi limbah dari reaksi kalsium karbida dengan air ini itu bersifat basa dan nantinya itu akan membahayakan lingkungannya. Jadi perlu diingat, limbah dari kalsium karbida ini perlu untuk diolah dengan benar sebelum dibuang agar nantinya tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait metode pengujian kadar air dengan menggunakan kalsium karbida. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.